Karena Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang ashabul Quran, orang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat karunia yang diberikannya, alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sampai kita menghadapi hari-hari terakhir di bulan Sya'ban yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita umur sampai kepada kita menjalani ibadah pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Para jamaah sekalian yang berbahagia, ayah bunda yang berbahagia, tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya hawa rasa yang kita hadapi saat ini adalah suasana-suasana di mana kita menghadapi sebuah tamu yang sangat istimewa, yaitu tamu kita adalah Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, tentunya dengan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia ini. Sehingga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Dengan bimbingan Rasulullah, para sahabat dan para ulama, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dalam keadaan beriman, dalam kondisi beriman, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini juga patut kita jadikan sebuah kesyukuran yang besar bagi diri kita. Dengan bimbingan Al-Quran, dengan petunjuk para ulama, sehingga kita dapat sampai saat ini kita insya Allah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah hadirin, ayah bunda yang berbahagia, seperti saya awali tadi, kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan. Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani, yang sekarang kita sudah merasakan suasana-suasana di mana Ramadan itu akan tiba. Maka tentu khususnya bagi orang-orang yang beriman, tentu ini sebuah kebahagiaan yang sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Saya perhatikan di beberapa tempat, masjid, langgar,
lembaga-lembaga pendidikan sudah mempersiapkan suasana Ramadan ini dengan sedemikian rupa. Langgar, musala, masjid dibersihkan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan yang begitu agung, Ramadan yang begitu mulia, Ramadan yang begitu berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan dapat melipat gandakan semua amal-amal hambanya pada bulan itu. Subhanallah, Allah memberikan keagungan itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang berbahagia, bukan hanya masjid, bukan hanya langgar, musalla, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan lembaga pemerintahan juga mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan segala apapun yang dapat diberikan demi meriahnya bulan Ramadan yang akan datang. Termasuk juga insya Allah di rumah-rumah kita sudah kita persiapkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kondisi rumah kita bagaimana supaya agar Ramadan itu bisa menjadi bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, perlu kiranya kita membuat perencanaan bagaimana agar Ramadan akan datang ini yang seakan sebentar lagi akan kita hadapi, akan kita jalani ini benar-benar bermakna. Sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan tadi, target dari Ramadan adalah menjadikan insan atau jiwa-jiwa muslim yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Takwa di sini dalam arti bukan hanya takwa kita pada saat bulan Ramadan saja, tetapi juga takwa kita adalah takwa 11 bulan setelah Ramadan sampai menyambung bulan Ramadan berikutnya dan seterusnya sampai akhir hayat kita dalam keadaan dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, pada kesempatan menjelang Ramadan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait sekali dengan persiapan kita pada bulan Ramadan. Tentunya sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, kita harus berbahagia ketika Ramadan itu tiba. Kita harus menampakkan kebahagiaan kita dengan tibanya Ramadan. Jangan sampai di dalam diri kita ada kesedihan ketika kita menghadapi awal-awal bulan Ramadan, sehingga kita dapat beramal secara maksimal pada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus senang, penuh dengan kebahagiaan dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan. Bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan di dalamnya. Bulan Ramadan itu penuh dengan, ibarat orang panen itu penuh dengan panen pahala, panen ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Akan saya sebutkan sebagian saja dari keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Ramadan adalah bulan yang paling berkah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepadamu sebuah bulan, suatu bulan yang namanya bulan Ramadan. Bulan atau syahrun mubarakun sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Penuh berkah ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman.
Nah, di mana dalam bulan itu Allah mewajibkan hamba-hambanya berpuasa. Di dalam bulan Ramadan itu kita diwajibkan berpuasa. Siapapun sebagai orang-orang yang beriman, maka dia punya kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang sangat agung dan mulia ini, yang penuh dengan keberkahan. Inilah salah satu hadis yang menggambarkan keberkahan bulan Ramadan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Di samping itu pula, selain keberkahan yang digambarkan oleh beliau, bahwa bulan Ramadan itu di dalamnya selain kita berpuasa, kemudian yuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga pada bulan Ramadan. Allah membukakan pintu-pintu surga. Coba kalau kita bayangkan, ya, kita bayangkan misalkan tidak usah kita bertemu dengan misalkan dengan pejabat setingkat kabupaten saja, tidak usah presiden. Tingkat kabupaten saja, misalkan kita bertemu dengan bupati, kita ingin bertamu ke rumah bupati. Tiba-tiba Pak Bupati misalkan membukakan pintu dengan selebar-lebarnya dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, wahai si fulan, selamat datang wahai si fulan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan, dengan doa, berbagai macam doa yang disampaikan oleh seorang pimpinan di suatu daerah. Tentu apa yang akan kita rasakan sebagai seorang rakyat ketika berhadapan dengan pimpinan kita, dengan doa-doa, dengan penyambutan yang sangat luar biasa, apalagi dengan hidangan-hidangan yang sangat enak, tentu kita akan berbahagia, hati kita senang. Kesan yang kita bawa, kita dapatkan di situ adalah kebahagiaan ketika disambut oleh seorang pimpinan daerah kita dengan sambutan yang begitu mulia, sambutan yang begitu hangat. Apalagi ini Allah yang akan menyambut kita di pintu-pintu surga. Di pintu-pintu surga kita akan disambut. Pintu surga dibukakan selebar-lebarnya bagi orang-orang beriman, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kita bisa membayangkan sampai di mana kebahagiaan kita tersebut. Yuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Artinya abwabun jamak. Banyak pintu yang dibukakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan. Dan kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan kewajiban pada bulan Ramadan, kita bebas memilih pintu-pintu mana saja. Bebas kita memilih pintu mana saja untuk kita bisa masuk. Ada pintu orang-orang berpuasa, namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan, di mana ketika orang berpuasa itu sudah masuk ke dalamnya ditutup. Tidak boleh lagi yang lain dapat masuk kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, ya bunda yang berbahagia. Kemudian di samping itu pula, selain pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menutup pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Artinya tidak ada kesempatan sebenarnya kita ingin tergelincir ke dalam pintu-pintu neraka tersebut. Artinya apa? Pada bulan Ramadan ini kita memaksimalkan ibadah dengan berusaha semaksimal mungkin menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Di mana dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad ini, bahwa juga disebutkan di dalamnya wa tughallu fihi asyayatin, di mana syaitan juga dibelenggu. Artinya bahwa syaitan tidak akan dapat leluasa dalam menggoda manusia pada bulan Ramadan. Sehingga apa yang kita rasakan sebagai orang-orang yang beriman, apa yang kita rasakan dan kita saksikan bersama-sama bahwa
pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, semua ibadah-ibadah kita terasa ringan kita laksanakan, kita lakukan. Kita mudah berinfak di jalan Allah untuk pembangunan masjid, sekolah, untuk fakir miskin, untuk bayar zakat, dan beberapa banyak amal saleh lainnya. Kita ringan sekali dalam mengeluarkan harta benda kita pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena agar kita mendapatkan barokah Ramadan ini, ampunan, maghfirah dari Allah pada bulan Ramadan ini. Di samping itu, itqun minan nar, kita juga akan diselamatkan dari api neraka, siksaan api neraka. Nah, jamaah hadirin yang berbahagia, sehingga kita semua insya Allah dengan keringanan hati kita, dengan keikhlasan kita dalam beribadah pada bulan Ramadan, sehingga kita dapat mencapai apa yang disebut dengan puncak kebaikan demi kebaikan. Apapun yang kita lakukan, semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara keistimewaan bulan Ramadan. Di samping itu pula, Ramadan adalah bulan ampunan. Para hadirin, kita meyakini bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memperluas maghfirahnya kepada semua hamba, kepada hamba-hamba yang beriman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah menggambarkan, ayatnya agak panjang, saya hanya menyebutkan sedikit sebagian dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada banyak disebutkan dalam awal-awal ayat ini. Saya menyebutkan dari kata was-saimina was-saimat. Orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Banyak berzikir kepada Allah. Addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka itu apa? Maghfirah, ampunan. Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajran 'azima, dan ajr atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, ketika kita bulan Ramadan, kita berpuasa, kita banyak berzikir, kita banyak baca Quran, kita banyak beramal saleh, kita menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang dilarang pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian kita menjaga kata-kata kita, sikap kita, semua kita jaga dari perbuatan-perbuatan kotor pada bulan Ramadan. A'addallahu lahum maghfiratan. Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Subhanallah. Allah begitu luas ampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Inilah yang kemudian membuat kita sangat berbahagia ketika Ramadan itu tiba, di mana kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan segala amal-amal kita, baik amal-amal ibadah, tarawih, puasa, baca Quran, maupun amal-amal yang lainnya, yaitu berupa amal-amal sosial lainnya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan itu sangat memaksimalkan diri beliau untuk membaca Al-Quran, bahkan disimak oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Di sanalah bulan di mana Rasulullah, para sahabat-sahabat mengoptimalkan bulan ini dan tidak menyia-nyiakannya. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan padanya Al-Quran.
Hudal linnas. Al-Quran itulah yang akan memberikan petunjuk, yang akan membimbing kita sebagai manusia agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalamnya juga terdapat penjelasan-penjelasan berupa petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin hadirat, ayah bunda yang berbahagia, para jamaah sekalian yang hafizakumullah. Bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran, sehingga kita biasa menamakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di sanalah amalan-amalan yang paling utama kita lakukan pada bulan Ramadan ini selain puasa Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dia akan memberikan kita syafaat atau pertolongan bagi kita yang senantiasa membaca Al-Quran. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Quran. Kata Rasulullah, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang ashabul Quran, bagi ahlul Quran, orang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Syafi'an li ashabih, akan menjadi penolong nanti kita pada hari kiamat. Subhanallah, Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi para ahlul Quran, bagi para orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kemudian kita bisa melihat gambaran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghususkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Bahkan sampai kepada beliau itu membaca Al-Quran sampai setiap saat, setiap detik, apapun yang kondisi apapun dalam bulan Ramadan itu senantiasa berdiri maupun duduk maupun berbaring, senantiasa bersama Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Kecuali dalam hal misalkan dalam kondisi junub, baru tidak membaca Al-Quran. Tetapi dalam kondisi yang lain, baik itu kita duduk maupun sedang istirahat, mau di tempat kerja misalkan, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Dimanapun dalam kehidupan kita, dari semua sisi kehidupan kita, tidak ada yang terlepas dari yang namanya Al-Quran. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu pada saat Qiyamul Lail, pada malam bulan Ramadan, mereka membaca surah-surah atau ayat-ayat yang panjang pada bulan Ramadan. Bisa dihitung antara 100 bahkan lebih, atau 100 ayat bahkan lebih yang mereka baca pada saat bulan Ramadan. Bahkan dijelaskan bahwa wa kanu yastaniduna 'alal 'asa min tulil qiyam fi hadha syahril karim. Para sahabat-sahabat Rasul itu mereka sampai-sampai bertumpuk di atas tongkat mereka agar mampu berdiri karena panjangnya berdiri dengan membaca ayat-ayat yang panjang pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sampai begitu besar perhatian para sahabat pada bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran sampai Qiyamul Lail dengan surah-surah dan ayat-ayat yang sangat panjang. Dijelaskan dalam satu riwayat juga bahwa Imam Malik ketika masuk Ramadan, beliau itu aghlaqa kutubal hadis. Beliau itu menutup
kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih beliau tutup juga, dan kitab-kitab yang lainnya. Dan beliau sibuk dengan Al-Quran. Bahkan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan sampai 60 kali. Dan ini menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah, para sahabat, para salafus saleh, para imam-imam kita yang mendahului kita sangat luar biasa perhatiannya kepada Al-Quran. Jamaah sekalian yang berbahagia, banyak sekali kita dapatkan tentang keistimewaan bulan Ramadan ini. Sangat luar biasa pahala yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah setiap saat kita. Khususnya ibadah Ramadan selain puasa adalah kita membaca Al-Quran dan Qiyamul Lail. Membaca Al-Quran setiap saat kita usahakan paling tidak bulan Ramadan ini minimal kita dapat khatam Al-Quran pada bulan Ramadan 1 kali. Akan lebih baik kalau 2 kali, akan lebih baik kalau 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para salafus saleh, para nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentu kalau kita sebutkan satu persatu sangat banyak keistimewaan yang diberikan atau digambarkan oleh Rasulullah terkait dengan bulan Ramadan ini, dan sangat banyak sekali. Makanya oleh karena itu para sahabat, para pesaleh, ketika Ramadan itu akan berakhir, yang muncul adalah apa? Kesedihan. Ketika Ramadan tiba, yang muncul dalam diri mereka adalah kebahagiaan akan menghadapi Ramadan yang sangat berlimpah pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Ramadan yang ada adalah linangan-linangan air mata, khususnya pada 10 akhir bulan Ramadan, di mana kita sangat berharap maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat digolongkan bersama para nabiyin, syuhada, dan salihin, bersama kita masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu Rayyan, pintu-pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhir Ramadan itu orang-orang yang beriman mereka akan bersedih ketika Ramadan akan pergi. Karena kita belum tahu nanti Ramadan akan datang kita masih punya umur atau tidak. Ramadan tahun depan kita tidak tahu punya umur atau tidak. Sehingga kita tidak bisa mungkin saat ini menyia-nyiakan Ramadan, sehingga kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik pada tahun yang akan datang ketika hari ini kita belum dapat maksimal dalam melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama, khususnya saya pribadi, ulun pribadi, dan kita semua, kita ngajak kita semua agar marilah kita bersama-sama mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan perencanaan yang sebaik-baiknya. Dengan misalkan kita punya target khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, kita khatam berapa kali, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kita punya target itu. Kita puasa harus selesai dalam 1 bulan penuh. Kemudian sedekah kita akan berapa? Coba kita akan targetkan siapa fakir miskin yang dapat kita berikan sedekah untuk mereka. Ketika kita punya kemampuan untuk bayar zakat, kita targetkan zakat kita tuh berapa nanti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum syar'i tentang bagaimana pengeluaran zakat dan juga penyalurannya. Jamaah hadirin berbahagia, tentu dengan perencanaan saat ini sebelum Ramadan, insya Allah kita dapat mengoptimalkan Ramadan sebulan penuh itu dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita dapat digolongkan bersama para nabi, syuhada, dan salihin menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.